Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Tentu kita waktu SMP juga sudah pernah belajar tentang Asmaul Husna. Nah, sekarang kita di SMK juga mau belajar tentang Asmaul Husna. Kita akan memperdalam. Jangan lupa berdoa dulu, niat untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita, amal soleh bagi kita. Baik anak-anak, beriman kepada Allah itu tidak hanya kita ucapkan dengan kata-kata, dengan lisan, akan tapi kita amalkan dalam bentuk perbuatan kita sehari-hari. Mengetahui dan mengaplikasikan Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari adalah satu cara wujud beriman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama-nama Allah yang baik itu kalau kita amalkan dalam bentuk sehari-hari itu luar biasa. Jadi kita lebih dekat kepada Allah, lebih mengenal Allah melalui nama-nama Allah itu. Untuk di SMK ini kita akan belajar tentang yang pertama adalah Al-Karim. Al-Karim itu adalah Allah Maha Mulia. Allah berbuat baik kepada semua makhluk tanpa sebuah kewajiban yang harus dikerjakan. Kalau kita lihat berapa banyak orang walaupun tidak mengerjakan sholat 5 waktu, tidak puasa, tapi Allah memberikan kecukupan. Rezekinya sudah diatur oleh Allah. Jadi Allah itu maha berbuat baik, maha mulia. Kemuliaan Allah, Allah itu berbuat baik kepada semuanya. Baik itu yang taat ataupun tidak, baik itu yang kafir, semuanya diberi rezeki oleh Allah. Akan tapi rahmat Allah, kasih sayang Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang taat, yang melakukan sholat, ibadah dan sebagainya. Allah itu maha mulia, maha baik kepada semua ciptaan Allah. Nah, kebaikan Allah itu adalah semata-mata karena kemurahannya. Oleh sebab itu, tentu kita Allah memberikan karunia-Nya kepada kita. Allah sudah berbuat baik kita, maka sebagai pengabdian kita, sebagai wujud pengabdian kita sebagai makhluk adalah melaksanakan perintah. Jadi ibadah itu sesungguhnya adalah kewajiban kita sebagai seorang hamba yang sudah diberikan oleh Allah segala nikmat yang tidak bisa kita hitung. Nikmat sehat, nikmat kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa melihat, kita bisa bergerak. Itu semuanya karena rahmat Allah, kebaikan yang diberikan oleh Allah. Oleh sebab itu kita wajib bersyukur kepada Allah atas segala nikmat itu. Itu artinya Al-Karim. Allah itu maha mulia, Allah maha baik kepada makhluknya. Kemudian yang kedua Al-Mu'min. Mu'min itu artinya pembenaran atau ketenangan hati atau aman, rasa aman. Dan Allah memberikan rasa aman kepada semua makhluknya. Kita bisa bekerja dengan aman, kita bisa sholat dengan aman, kita belajar dengan aman. Tidak ada rasa takut yang luar biasa. Semuanya itu karena Allah maha punya nama Al-Mu'min, memberikan rasa aman kepada makhluknya. Bagaimana kalau misalnya tidak diberikan perlindungan kepada Allah, tidak berasa aman, kita pasti takut, semuanya takut. Maka kita juga harus tenang dalam hidup ini, harus tenang. Kalaupun ada misalnya ada virus corona saat ini, kita tenang saja, nggak terlalu takut berlebihan, juga tidak terlalu meremehkan. Semuanya sudah Allah pelihara, semuanya Allah yang menentukannya, semua atas qada dan qadarnya Allah. Al-Mu'min. Kemudian yang kedua Al-Wakil. Al-Wakil itu adalah mewakili, memelihara. Allah memelihara dan mengurus semua makhluknya diurusi. Manusia, jin, makhluk-makhluk Allah, hewan dan semuanya diurusi oleh Allah. Kebutuhan kita juga
diurusi oleh Allah. Allah menurunkan hujan, Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya, diurusi semuanya. Oleh sebab itu alangkah naifnya kalau kita tidak berbakti atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Matin, Maha Kukuh. Allah Maha Kukuh atau Maha Kuat. Allah memiliki kekuatan-kekuatan yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Allah Maha Kokoh, Maha Kukuh. Oleh sebab itu kalau kita mohon perlindungan hanya kepada Allah, karena Allah itu Maha Kukuh. Jangan minta perlindungan kepada sesama manusia atau selain Allah, karena yang Maha Kuat, yang Maha Kukuh itu hanya Allah. Kalau Allah sudah memelihara, maka tidak ada suatu kekuatan yang bisa mencelakai kita. Maka banyak sholat, banyak istighfar, maka tidak ada satu kekuatan pun yang bisa. Kalau Allah sudah melindungi dengan kekuatan Allah, maka tidak ada satu pun makhluk yang bisa mencelakai kita. Al-Jami, Allah mengumpulkan hakikat yang bercerai-berai. Allah nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Allah mengumpulkan orang-orang soleh, orang-orang yang baik dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Maka hakikatnya kita berkumpul agar kita kuat, dan kalau kuat itu akan bisa menentukan segala sesuatunya. Kita disuruh jamaah karena Allah juga Maha mengumpulkan. Nanti mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang-orang yang baik karena kita bersahabat dengan orang baik. Kita dekat kepada orang soleh, nanti kita pasti dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Maka Maha mengumpulkan ini supaya kuat, jamaah ini supaya kuat. Umat Islam ini kalau kuat ya harus berjamaah, berkumpul. Kemudian Al-Adl, Maha Adil. Allah Maha Adil kepada makhluknya sesuai posisi, kondisi dan ukuran, sesuai hikmah dan ilmunya, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oh, si A ini diberikan rezeki segini, Allah sudah tahu kondisinya. Oh, orang ini diberikan rezeki ini. Bukan Allah tidak adil, tapi Allah sudah tahu kondisi, ukuran dengan hikmah dan ilmunya Allah. Ada orang yang dikasih rezeki asalnya sedikit kemudian dikasih besar, sulit untuk mengaturnya. Orang diberikan kekuatan segini tapi tidak mampu, sulit. Korun diberikan oleh Allah rezeki yang luar biasa tapi tidak kuat, akhirnya malah menjadi laknatullah, musuhnya Allah. Jadi Allah itu Maha Adil kepada semua makhluknya sesuai dengan posisi, kondisi dan ukuran, dan yang tahu itu adalah Allah. Maka sesuai dengan hikmah dan ilmunya Allah Subhanahu. Kemudian Al-Akhir, Maha Akhir. Allah itu Maha Kekal, tidak ada satu pun setelah Allah. Nanti di hari akhir nanti semuanya akan hancur, semuanya akan musnah, semua akan binasa, dan hanya Allah saja yang tetap kekal. Kita juga akan musnah, kita akan mati, dan nanti di hari akhir kita akan dibangkitkan lagi untuk dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, itu sedikit ulasan yang bisa Pak Bin sampaikan. Maka tugas kalian tolong kerjakan di buku harian, buku khusus untuk pendidikan agama, dan kalian hanya memberikan satu contoh saja tentang penerapan Asmaul Husna tadi dalam kehidupan di masyarakat. Misalnya Al-Karim, di masyarakat apa sih? Contoh Al-Karim itu Allah Maha berbuat baik. Oh, semuanya masyarakat diberikan rezeki. Hari akhir misalnya, apa sih contoh? Oh, banyak orang yang meninggal, berarti tidak kekal. Kalian buat satu saja, selamat mengerjakan, dan jangan lupa diniati ibadah, diniati mencari ilmu. Baik anak-anak, tetap semangat untuk belajar. Kalian pasti bisa berprestasi, kalian pasti akan lebih baik lagi. Tetap semangat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.